Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Khairul Umam, NIM 202111231, kelas 1E Manajemen. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahlah rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyusun makalah yang berjudul Islam dan Gender untuk memenuhi mata kuliah pendidikan agama Islam dengan baik dan tepat pada waktunya. Gender adalah pandangan atau keyakinan yang terbentuk dalam masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir. Misalnya, pandangan bahwa seorang perempuan itu harus pandai memasak, pandai merawat diri, lemah lembut, atau keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk yang sensitif dan emosional yang selalu memakai perasaan. Sebaliknya, seorang laki-laki sering dilukiskan berjiwa pemimpin, pelindung, kepala rumah tangga, rasional dan tegas. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Sejauh ini, persoalan gender lebih didominasi oleh perspektif perempuan, sementara dari perspektif pria sendiri belum begitu banyak dibahas. Dominannya perspektif perempuan sering mengakibatkan jalan buntu dalam mencari solusi yang diharapkan, karena akhirnya berujung pada persoalan yang bersumber dari kaum laki-laki. Analisis gender lebih tepatnya adalah memilih kekuatan yang menciptakan atau melengangkan ketidakkeadilan dengan mempertanyakan siapa berbuat apa, siapa memiliki apa, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, siapa yang memutuskan, laki-laki atau perempuan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga bukan berarti menyamankan posisi laki-laki dan perempuan, memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama semua keadaan, justru menimbulkan bias gender. Sementara itu, pemikiran Islam tradisional yang direfleksikan dalam kitab-kitab fikih secara general memberikan keterbatasan perempuan sebagai istri dan ibu. Prinsip utamanya adalah bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan bergantung jawab terhadap persoalan-persoalan luar rumah, sedangkan perempuan sebagai istri bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan pelayanan domestik lainnya. Istilah gender digunakan berbedaan dengan seks. Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, sementara seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah seks lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Perbedaan tersebut melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertugas mengurusi urusan luar rumah dan perempuan bertugas mengurusi urusan dalam rumah yang dikenal sebagai masyarakat pemburu atau hunter dan peramu atau gatehir. Dan dalam masyarakat tradisional dan sektor publik serta sektor domestik dalam masyarakat modern. Perbedaan gender atau gender differences pada proses berikutnya melahirkan peran gender atau gender role dan dianggap tidak menimbulkan masalah.
maka tak pernah digugat. Akan tetapi yang menjadikan masalah dan perlu digugat adalah struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender. Pengungkapan masalah kaum perempuan dengan menggunakan analisis gender sering menghadapi perlawanan atau resistense, baik dari kalangan kaum laki-laki ataupun kaum perempuan sendiri. Hal ini bisa jadi disebabkan pertama, mempertanyakan status kaum perempuan pada dasarnya adalah persoalan sistem dan struktur yang telah mapan. Kedua, mendiskusikan soal gender berarti membahas hubungan kekuasaan yang sifatnya sangat pribadi, yakni menyangkut dan melibatkan individu kita masing. Oleh karena itu, pemahaman atas konsep gender sesungguhnya merupakan isu mendasar dalam rangka menjelaskan masalah kesetaraan hubungan kedudukan, peran dan tanggung jawab antara kaum perempuan dan laki-laki. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender atau gender inequality. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai keadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Keadilan gender termanifestasikan dalam sebagai bentuk keadilan. Baik, terima kasih dari video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.